sebelum ini memang pupuk ya. Pupuk ya. Pupuk. Alhamdulillah saya melihat sudah agak terselesaikan. Okay. Sekarang ini yang mulai dikeluhkan masyarakat ini yang pertama itu harga padi, harga beras, harga padi ya. Harga padi ini ya harus sudah. Kalau Pak Presiden 6.500 per kilo ya itu harus sebetulnya. Nah, walaupun masih banyak kenyataannya tidak sampai itu. Ya. Pemerintah pusat ini harus konsekuen untuk tidak impor. Ya. Jadi kalau memang kita mau swasembada pangan, ya sudah memang di stop ini memang. Permainan-permainan impor di stop. Nah, yang kedua bantuan-bantuan seperti Al-Sintan yang agak besar, agak modern itu juga secepatnya diturunkan ke Jawa Timur. Dr. Randes Husnul Huluk sosok pemimpin yang lahir dan tumbuh dari lingkungan masyarakat Klakah, Kabupaten Lumajang. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Klakah, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Klakah, dan SMA Negeri 1 Lumajang. Beliau terus mengasah diri dalam dunia pendidikan hingga menamatkan studi di IKIP Negeri Malang, serta memperdalam ilmu agama di Pesantren Ulil Albab, Bogor. Perjalanan hidup beliau tidak lepas dari dunia organisasi. Sejak muda, beliau telah aktif sebagai Ketua Remaja Islam Klakah, dan kemudian dipercaya menjadi Sekretaris MWC NU Klakah, serta Sekretaris Senat Mahasiswa FIP IKIP Malang. Hingga kini, beliau terus mengabdi sebagai Koordinator Presidium Kahmi Lumajang. Dalam dunia politik dan pemerintahan, kiprah beliau sangat menonjol. Pernah menjabat sebagai Ketua DPD PKS Lumajang periode 2014 hingga 2019. Dilanjutkan sebagai Ketua BPD 4 Jember Lumajang periode 2020-2025. Sejak tahun 2009, beliau telah menjadi wakil rakyat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lumajang, dan sejak 2019 dipercaya sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Lumajang. Kini beliau menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD Jatim dari fraksi PKS. Dalam kehidupan pribadi, beliau adalah suami dari Insinyur Haja Setiowati, dan ayah dari 4 orang anak, yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah pengabdian. Dr. Randes Husnul Huluk pemimpin yang tumbuh dari rakyat, berjuang untuk umat, dan mengabdi dengan ketulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Harian Surya Tribun Network, dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang paling penting di Indonesia. Karena padi menjadi sumber pangan utama. Dari masa tanam hingga panen, proses pertanian padi melibatkan banyak aspek yang perlu dipahami dengan baik oleh para petani. Mulai intensifikasi pertanian maupun ekstensifikasi pertanian, hingga pemanfaatan teknologi dan informasi. Tujuannya tentu agar produktivitas gabah petani meningkat. Kualitasnya juga baik dan harganya ketika dijual juga tinggi. Terlebih untuk Jawa Timur yang menjadi backbone atau penyangga pangan nasional. Jika semua itu dapat dilakukan, tentu harapannya kesejahteraan petani tidak hanya menjadi slogan belaka. Untuk itu, Tribuners, di podcast kali ini kita akan mengangkat tema pentingnya silabus pertanian untuk meningkatkan produksi gabah berkualitas di Jawa Timur. Guna mengulas tema yang sangat menarik tersebut, sudah hadir bersama kita Bapak
Husnul Khuluq Nggih. atau yang akrab disapa Abah Husnul. Beliau adalah anggota Komisi B bidang perekonomian DPRD Jawa Timur. Abah Husnul Khuluq ini berasal dari anggota fraksi PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, ini terima kasih di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, bahkan tadi sempat mengikuti sidang paripurna. Abah Husnul menyempatkan hadir di podcast Gebrakan Wakil Rakyat ini. Bah, bisa dijelaskan, Bah, Abah Husnul ini kan pelaku ya, petani lah, petani. Kan, seperti itu, petani yang di dapilnya Abah kan, Jatim 5 ya, Pak? Jatim 5. Yang wilayah Jember Lumajang. Bah, apa sih sebenarnya tantangan utama yang dihadapi petani di Jawa Timur saat ini, Pak? Oke. Jadi karena saya ini berasal dari keluarga petani, Mas. Oke. Sehingga tahu betul bagaimana kondisi petani. Petani ini kayaknya kayak nggak punya arah gitu ya. Nanam cabai ketika panen harganya jatuh, nanam tomat jatuh. Terus katanya orang suruh namen palawija ini kacang-kacangan, ya ketika panen hancur. Kalau padi itu kan kalau di tempat saya setahun itu hanya sekali, karena memang ada hujan. Ada yang maksimal 2 kali itu ya setelah dihitung-hitung dengan biayanya juga berat. Sehingga saya melihat generasi-generasi seangkatan saya itu banyak meninggalkan pertanian. Jadi mending sawahnya itu dijual untuk usaha. Karena memang berat untuk bertahan hidup itu kalau misalnya punya 1 hektar untuk bertahan hidup itu berat untuk di tempat saya itu. Makanya alhamdulillah saya ditempatkan di Komisi B yang salah satu mitranya adalah pertanian. Dinas Pertanian. Nah, ini kan seringkali disampaikan bahkan saat ini soal ketahanan pangan, swasembada pangan, bahkan di ujung kedaulatan pangan ini kan menjadi program prioritas pemerintahan saat ini ya. Betul. Nah, gimana ini? Kan tadi Abah Husnul menyampaikan dengan banyak petani yang sudah tidak kerasan lagi menekuni profesi nenek moyangnya tersebut. Gimana itu, Pak? Ya, jadi kalau kita mengaca misalnya di masanya Orde Baru, itu petani itu tidak terlalu kelimpungan. Karena saya mengalami juga ya, ketika orang butuh pupuk, gampang saja. Nah, tetapi era-era sebelum Pak Prabowo ini kan di mana-mana orang menjerit pupuk langka, kalau mahal juga kalau yang non subsidi ya. Ya, walaupun yang subsidi itu kan dijual di atas harga ecerannya. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai tertata ya. Di masanya Pak Prabowo ini saya melihat sudah mulai tertata terkait dengan pupuk subsidi. Itu sudah mulai tertata. Dan alhamdulillah Jawa Timur ini sudah menjadi buffer stok nasional. Tentu ini membanggakan lah ya. Ada harapan secercah dari petani itu. Apalagi Pak Prabowo pernah menyampaikan harga kering gabah itu harus di angka 6.500. Kunci di angka itu ya. Kalau itu memang dijalankan, makmur petani, makmur petani. Saya rasa makmur sekali. Ya, karena dihitung-hitung ya bisa di angka 10 juta lah lebih ya, per hektarnya itu. Kalau harganya memang bisa 6.500. Artinya masalahnya sekarang sebenarnya apa, Pak? Ya yang sampai sekarang ya, detik ini yang tidak terselesaikan itu sebetulnya ya di harga gabahnya. Harga GKG ya, gabah kering giling ya. Ya, itu yang masih belum ya. Karena kalau ke Bulog itu ada apa ya?
mekanisme yang cukup bulat bagi masyarakat. Masyarakat ini kan maunya panen sekarang ya langsung dapat uang sekarang. Ya. Tapi di Bulog ini kan harus ada mekanisme diikuti, misalnya pemberitahuan sebulan sebelumnya, terus benar-benar kering dan seterusnya itu, dan tidak bisa setor sekaligus. Itu keluhan teman-teman petani. Jadi dia mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di rumah tidak mungkin. Ya. Gabah sebanyak itu misalnya. Sehingga ya udah, kalau ada yang mau ngambil misalnya harga 5.500 ya dijual sudah. Oh gitu ya. Ya. Tergantung nanti rendemennya Pak. Kekeringannya terus harganya. Dan memang mulai dulu ketika panen raya itu pasti harga jatuh. Ya, jadi setiap panen raya pasti jatuh. Ini yang diantisipasi oleh pemerintah sekarang ini, semoga saja benar ya. Kalau saya melihat kan memang ini salah satu dampak permainan importir. Jadi ketika musim panen impor, maka sudah barang tentu kebutuhan terhadap beras ini rendah orang. Ngapain beli beras yang agak mahal, yang murah ada. Ketika beras tidak laku, kurang diminati masyarakat, tentu dampaknya ke harga gabah. Ya, Bah, salah satu yang menjadi tolak ukur bahwa petani kita, misalkan dalam hal ini petani padi itu sejahtera kan soal produktivitas. Artinya produksi gabah kering gilingnya itu loh kan, seperti itu. Nah, kalau bagi Abah Husnul ini gimana Pak soal produksi padi kita? Padi ya. Jadi memang ini dimulai dari pembibitannya. Jadi pemerintah ini harus menyiapkan bibit yang bagus. Sehingga dan harganya terjangkau. Kenapa masyarakat tidak ngambil bibit yang bagus? Karena harganya menurut mereka tidak terjangkau. Artinya mahal. Mendapatkan bibit unggul itu mahal. Harganya mahal gitu. Sehingga dia nanam sekarang, dia ngambil menyisihkan untuk ditanam lagi. Sudah F2, F3 ya, karena memang itu. Nah, yang di samping bibit ini nanti juga ada penyuluhan. Penyuluhan dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian ini sangat penting. Syukur-syukur kalau misalnya ada Denplot, ada pelatihan tempat-tempat yang memang dari dinas ini memberikan contoh yang bagus. Ini adalah cara tanam yang bagus dengan sistem-sistem yang terbaru itu, sehingga masyarakat itu juga punya gambaran, punya contoh ya. Kalau cuma dikasih penyuluhan, tidak ada prakteknya, masyarakat tidak begitu tertarik. Contohnya itu harus diberikan. Ya. Bahkan tanah saya sering tak sampaikan ketika saya di DPRD Kabupaten itu, tanah saya silakan dipakai untuk Demplot tanpa sewa. Gitu. Nah, ketika masyarakat tahu, ternyata kalau dengan cara yang dianjurkan oleh pertanian hasilnya 2 kali lipat, orang pasti ngikut. Ya, tetapi kalau misalnya hanya ngomong, tidak ada contoh, masyarakat tidak mau. Contoh misalnya ketika suruh pakai pupuk organik, karena tanah kita ini sekarang kan sudah tidak subur, kemasamannya tinggi, unsur haranya juga sudah mulai berkurang. Tetapi masyarakat tidak mau, tetap kimia terus. Nah, seandainya dinas itu memberikan contoh, ini lahan saya mau pakai ini, mungkin tempo 3-4 kali panen akan lebih bagus. Itu tidak pernah terjadi di tempat saya, tidak pernah terjadi. Nah, contoh itu yang paling penting dan dibutuhkan, sangat penting, sangat penting, sehingga masyarakat nanti akan dengan sendirinya yang mengikuti. Ketika tanam misalnya kita minta ke tukang tanamnya ini akeh-akeh. 2 kan sebetulnya sudah bagus. Ketika tandurnya itu itu. Ya. Karena kalau bibitnya bagus, perawatannya bagus, nanti akan beranak banyak. Tapi logika petani enggak, ya wis paling enggak 5 dihancurkan bawah. Cek tambah akeh. Wah, berarti ini ya tetap kurang ya. Contoh dari pemerintah yang diberikan langsung kepada para petani. Masih kurang. Padahal posisi Jawa Timur ini penyangga pangan nasional loh Pak. Iya. Kalau melihat data BPS kan 2024 kemarin kan turun Mas. Ya. Dibanding dengan 2023 padi kita. Ya, kalau sekarang alhamdulillah ini sudah
melampaui lah ya, melampaui dari yang 2024. Kalau 2024 kan kalau nggak salah datanya kan 9,27 ton ya, GKG gabah kering giling itu. Kalau berasnya kan setara dengan 5,35 juta ton ya Pak. Ya. Dibanding 2023 itu turun, 2024 Loh, itu. Malah turun? Iya, tinggian 2023-nya hasilnya itu. Apa Pak faktornya? Ya mungkin apa karena cuaca atau apa ya kurang tahu juga ya. Iya. Atau ya mungkin karena kelangkaan pupuk dan seterusnya itu. Jadi kembali ke tadi ini di samping pembibitan, penyuluhan, ya, terus nanti rabuk dan pestisida ini juga harus seimbang ya, pupuknya. Jadi alhamdulillah kalau pupuk sekarang saya melihat sudah tidak ada jeritan lah ya. Tidak ada cerita, tidak ada keluhan tidak pupuk ada langka itu ya. Karena saya ini kan mesti lewat dulu. Ya opo golek pupuk. Nah, ternyata yang jual juga susahan. Yang jual itu kan sesuai dengan RDKK. Karena kebetulan tetangga saya ini 2 rumah dari saya ini penjual pupuk, orangnya sepuh. Sering diamuk-amuk sama orang. Karena ada orang mau beli, tidak dikasih. Sementara dia masukkan ke sepeda motor, loh, iki kok oleh? Loh, iki anu Pak, ono daftare. Dan seterusnya itu mesti bertengkar orang bertengkar. Sehingga sekarang dia berhenti. Aku kapok wis tak dodolan lapuk wis diamuk iki dan seterusnya, terus persyaratan administrasinya jelimet. Hanya dia sekarang hanya jual pupuk non subsidi. Kan kalau pupuk itu kan dikoordinir oleh Gapoktan ya Pak, ya, untuk distribusinya terutama yang pupuk subsidi ya. Tapi Abah Husnul ini kan dari keluarga petani, kan dapilnya itu kan juga wilayah pertanian. Nah ketika turun ke dapil Pak, Sambang konstituen, itu apa sih Pak? Apa namanya aspirasi, keluhan yang paling sering disampaikan oleh masyarakat di dapilnya Abah Husnul ini di sektor pertanian? Kalau sebelum ini memang pupuk ya. Pupuk. Alhamdulillah saya melihat sudah agak terselesaikan. Sekarang ini yang mulai dikeluhkan masyarakat ini yang pertama itu harga padi, harga beras, harga padi ya. Harga padi ini ya harus sudah, kalau Pak Presiden 6.500 per kilo ya itu harus sebetulnya. Nah, walaupun masih banyak kenyataannya tidak sampai itu. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan alat baik alsintannya itu tidak merata. Karena maksudnya alat yang bantuan dari pemerintah? Bantuan dari pemerintah. Jadi bantuan pemerintah ini kan melalui Gapoktan. Kelompok tani ya. Kelompok tani ini kalau saya melihat kan bentukannya mulai zaman Orde Baru. Sehingga kalau menurut saya itu harus ada permajaan, regenerasi. Karena memang mental yang kurang bagus. Sehingga kalau misalnya dia dapat bantuan hand traktor, aturannya kalau untuk kelompok ya paling tidak ada diskon lah. Ada diskon apa 20%, apa 30%. Ya, ternyata ini disamakan, anggota atau enggak pokoknya podo bayar. Sehingga masyarakat menganggap opo gunanya aku melok Gapoktan kalau tidak ada diskon dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya itu terkait dengan jaringan irigasinya. Jaringan irigasi ini kan banyak peninggalan zaman Belanda, Mas. Ya, baik yang tersier maupun yang sekunder. Itu banyak tangan Belanda sehingga air itu banyak yang kebuang. Karena sudah banyak rusak ya. Karena sudah banyak rusak, airnya terbuang. Ya kalau dulu mungkin sawahnya itu hanya 5 hektar, sekarang kan mungkin agak nambah ya, 6 hektar, 7 hektar. Nah, sementara air itu berkurang. Mata air di mana-mana itu kan berkurang. Sehingga kalau masyarakat biasanya minta melalui pokir saya itu, Pak tolong irigasinya diperbaiki. Itu termasuk jalan usaha taninya itu juga penting. Infrastrukturnya ya. Biar dia tidak terlalu banyak ngangkut. Jadi kalau misalnya pickup bisa masuk atau becak bisa masuk itu kan sudah motong biaya untuk
transportasinya. Daripada harus dipanggul orang itu kan mahal, Mas. Dan jarang sekarang orang mau manggul. Orang Pakai ini ya. Iya, pakai motor, sudah ya. trail itu ya. Nah. Nah, itu kalau jalannya bagus, kebantu juga, Mas. Artinya aspirasi seperti itu kan sering kan, bahkan selalu kan Selalu, disampaikan oleh para selalu, petani. ya, iya. Tapi kok sampai sekarang kan tetap disampaikan saja. Ya. Sebenarnya apa yang yang kurang bahkan tidak ya dipenuhi atas aspirasi pokok dari para petani tersebut, Pak? Ya. Jadi saya berharap ketika saya masuk ke provinsi ini bisa banyak membantu dengan Pokir itu. Ya. Ternyata anggaran sekarang ini karena efisiensi itu luar biasa. Oh, berdampak ya, Pak? Berdampak ya. Jadi berdampak juga ke Pokirnya anggota DPR. Oke. Kalau saya melihat di anggaran itu tahun 2024 terkait dengan di pertanian ini, khususnya masalah di perpadian ini, itu sampai 320 miliar. 320 miliar. Ya, tapi sekarang Ini khusus hanya yang di sektor padi ya? Padi ya. Padi ya. Baik pra maupun paskanya dan seterusnya itu sekitar itu. Ternyata sekarang ini hanya di angka 9 miliar. Dari 320. Langsung ke 9. Jadi agak berat ini memang. Agak berat untuk memenuhi permintaan masyarakat ini. Walaupun dari pusat ya ada lah ya program DAK, Podhaud dan seterusnya itu ada. Saya melihat sudah banyak juga seperti pompa-pompa tenaga surya itu saya melihat di Lumajang itu banyak. Abah Kusnul, di saat sekarang ini sektor pertanian itu dijadikan sebagai salah satu program utama ya. Untuk mandiri di bidang pangan. Ya, kan, seperti itu. Di satu sisi tadi di Jatim saja kan anggarannya berkurang kan, karena ada efisiensi. Lah, sementara target produksi dinaikkan kan, seperti itu. Gimana ketemunya ini logika ini? Ya, saya kemarin juga diwawancara oleh beberapa media ya. Kalau saya sih sebagai bagian dari koalisi pemerintah ini optimis saja, Pak. Optimis saja untuk bisa mencapai yang Jawa Timur kan ditarget 12 ton ya. 12 juta ton. Dengan catatan tadi pemerintah pusat ini harus konsekuen untuk tidak impor. Ya. Jadi kalau memang kita mau swasembada pangan, ya sudah memang di stop ini memang. Permainan-permainan impor di stop. Nah, yang kedua bantuan-bantuan seperti Alsintan yang agak besar, agak modern itu juga secepatnya diturunkan ke Jawa Timur. Ya, jadi kayak panen, traktor yang besar dan seterusnya itu ada sebagian daerah yang memang itu butuh. Tapi juga ada sebagian daerah tidak butuh. Karena memang pertanian kita ini kan tidak seperti di luar negeri. Ya, yang berikutnya saya menginginkan ada campur tangan pemerintah ini hadir ya. Saya melihat kehadirannya ini masih sangat kurang. Oh, apa, Bah? Menurut hemat Abah Kusnul, wujud kehadiran pemerintah di sektor pertanian ini? Ya tadi, masa tanam itu harus disepakati. Oh, siklusnya? Siklusnya. Jadi ada kelompok tani ini kan ya. Nah, kalau misalnya pemerintah mohon para petani mulai Agustus tanam, start. Sehingga bisa sebarang semua. Ketika mau ada alat berat, alat modern ini masuk, bisa. Oh, artinya untuk mobilisasi peralatan kan juga ya. Lebih enak. Itu yang pertama kan ya. Ya. Kalau misalnya tanam, ini mau panen, ini mau garap, ya susah nanti. Akan melewati orang yang lagi baru tanam di sini panen kan susah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi hama, kalau misalnya serentak, satu desa atau satu dusun, itu hama juga berkurang. Oh, iya. Taruhlah misalnya hama burung yang makan ya. Ya. Lah misalnya tanamnya buareng, ya bingung man sing ngerti dipangan sing ndi, Mas. Artinya dia tidak terkonsentrasi ke satu titik ya. Tapi misalnya hanya 1 hektar di situ yang menguning, selainnya itu masih baru tanam,
maka burung itu ya akan masuk di situ semua. Dikeroyok ya. Lah, ribuan itu Mas. Iya, iya. Burung ribuan dan itu banyak berkurangnya gabahnya petani ini. Lah ini sampai sekarang saya melihat belum ada. Belum ada. Kalau memang situasinya ternyata ada anomali musim atau cuaca, Pak. Gimana? Kan tidak bisa serentak kan ini. Pasti dampaknya tidak bisa serentak. Baik mulai masa tanamnya kan, sampai nanti berdampak ke panennya juga beda. Gimana? Jadi kayak Lumajang ini kan ada 21 kecamatan. Contoh lah ya, gampangnya. Itu pasti ada beberapa kecamatan yang bisa bersama. Bisa bersama. Yang memang istilahnya sawah di situ terus airnya tercukupi sehingga setahun itu bisa 3 kali panen. Tapi kalau untuk wilayah saya misalnya di wilayah utara itu nggak bisa. Ya tapi tetap harus diseragamkan. Ketika menjelang musim hujan misalnya bulan Oktober itu tanam sudah. Nanti berikutnya kalau masih nutut suruh tanam lagi. Kalau tidak nutut sudah mulai palawija. Nah, ketika palawija juga masyarakat tidak ada arahan, Mas. Mau tanam cabai, mau tanam apa, wis karep-karepe rakyat wis. Nah, rakyat ini kan hanya dengar, Lombok larang. Nandur Lombok kabeh. Artinya mestinya basisnya adalah ketika tanaman silang tadi karena dia lahannya kan tak ada hujan. Apa ini komoditas yang sekarang lagi banyak dibutuhkan kan biar tepat sasaran lah yang ditanam. Kemarin kan itu tidak ada informasi seperti itu, Pak. Ada. Kemarin jagung kan menjadi masalah juga di Jawa Timur kan. Jagung ini kan panen raya. Tetapi pangsa pasarnya kan terbatas. Dan jagung ini tidak bisa disimpan kayak padi. Artinya tidak terserap pasar. Tidak terserap pasar. Dan terus mau diapakan, kalau lama-lama ya hancur jagung. Kalau gabah ini masih bisa disimpan, masih bisa. Mungkin misalnya sampai setahun itu bisa. Tapi yang jagung ini kemarin akhirnya dijual murah. Dan sampai sekarang dampaknya masih murah jagung ini. Masih murah, masih murah. Padahal itu salah satu kebutuhan pokok masyarakat ya. Jadi kalau pabrik itu taruhlah kebutuhannya misalnya 1 bulan itu 10 ton, ya digilir sudah. Kecamatan ini atau kabupaten ini yang tanam jagung sekarang. Berikutnya kabupaten ini. Itu kalau kepinginnya saya selaku petani itu kayak gitu. Jadi ada campur tangan. Terus siklusnya itu ya tidak berhenti ya. Berhenti. Misalkan di kecamatan A, B, C dan seterusnya ini musim tanamnya bulan A, tapi ada kepastian ya. Ada kepastian. Dari pihak yang pasarnya juga jelas. Saya bisa menunggu sudah bulan ini dari Lumajang, bulan ini dari Probolinggo, bulan berikutnya dari Pasuruan dan seterusnya. Salah satu yang jadi ini yang menjadi sorotan adalah meskipun Jawa Timur ini adalah penyangga pangan nasional, tapi atas kepemilikan lahan. Ini kan 50% ini kan petani kita ini kan petani gurem. Petani garam ya. Petani gurem ya, yang lahannya itu hanya 0 sekian persen ya dari total lahan. Tanggapan Abah Gusnul? Ya, jadi pemerintah ini sekarang kan lagi menggalakkan kehutanan masyarakat. Jadi memberikan peluang kayaknya untuk petani ini bisa menggarap hutan, kehutanan sosialnya. Yang tahura itu ya, lahan-lahan tahura itu. Tetapi ya memang kalau tidak dikelola dengan baik ini berdampak nanti ke ekosistemnya. Karena yang diambil kan tanah-tanah perhutani kan. Artinya kalau itu memang dianggap nanti oleh petani ini bisa menghasilkan, yang kemarin saya melihat di daerah Bojonegoro itu tanam jagung, ya petani akan garap. Tapi kalau misalnya petani ini tidak mendapatkan untung yang sepadan, ya dia akan keluar walaupun sudah disiapkan tanah. Jadi kalau misalnya saya hitung-hitung, kalau saya harus sewa lahan, itu nggak nutut sudah. Nggak nutut. Atas modal yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat. Gimana Bah hitungannya? Biar para tribuners ini paham lah. Kan tidak nututnya itu karena modal yang dikeluarkan berapa dan hasil yang didapatkan ternyata hanya berapa.
Jadi kalau di tempat saya itu sewa tanah itu rata-rata sekarang 20 juta. per Ini di tahun. Lumajang ya? Di Lumajang ya, di Lumajang. Karena yang saya alami di Lumajang. Itu tanah sawah ya. Nah. Kalau tanah Tegalan itu 15. Oh. Ini kenapa mahal? Karena orang berebut dengan petani tebu. Ini setiap tahun? Setiap tahun, Per tahun ya? per tahun ya, Itu per hektar? per hektar. Jadi kalau 20 juta per hektar, itu misalnya dia tanam padi Nggih. 3 kali. Ya. 1 kali ini kalau misalnya rata-rata sekarang itu 5 sampai 6 ton Produksinya? produksinya. Anggap 5 wis. Oke. Kalau harga 6,5 itu kan nilainya sekitar 34 juta Ya. dapatnya. Kan berarti masih ada untung ya. Nah, dengan biaya rata-rata itu 7 juta. Berarti untungnya cuma 3 juta, Pak? Enggak, ini kan 1 kali panen. Oh ya, itu. 1 kali panen kan. Hanya tadi setahun ya? Ya, 1 kali Sewanya. panen. Nah, 2 kali panen itu ada untung. Tapi biasanya di panen tanam ketiga itu ada jatuhnya petani ini, Bang. Oh. Ketika musim pancaroba. Yang kalau bahasa ininya kan walian itu ya? Itu biasanya walian. ada trouble-nya itu. Ya, ya. Jadi kalau tak anggap itu 2 kali untung, 1 kali gagal. Ya sentek, Mas. Kalau sewa ya. Oh, pekpok berarti? Pekpo, ya. Itu misalnya dapat 36 juta, biayanya 6 juta, sisi 30. 30 itu kalau dua kali kan berarti 60 juta. Nah, potong sewa 20. Terus masih ada lagi nanti lain-lainnya, ya nipis sekali. Itu kalau harga 6. Kalau dapatnya 5 ton. Pengalaman di teman saya itu berat. Rata-rata berapa, Pak? Dapatnya itu rata-rata? Rata-rata kalau di teman saya itu 4,5. Itu maksimal sudah. 4,5 ton 1 hektarnya. Tetapi kalau teman-teman dinas pertanian itu memang kalau laporan target itu 6 sampai 7 ton per hektar. Ya kalau sampai 7 ton banyak hasilnya, Mas. Banyak hasilnya. Tapi kok seringkali by data ya? Itu kan penghasilan petani yang gurem itu setiap tahun itu rata-rata 5,23 juta, Pak. Ya. Artinya keuntungan yang didapat itu selama setahun ya segitu kan, Iya. seperti itu. Mungkin ini jauh lah dari UMK, karena UMK itu kan dibayarkan bulanan. Sementara ini tahunan. Iya. Kenapa para petani kita tetap ya bertahan. Meskipun tadi ya penghasilannya itu cuma 5,23 juta setahun. Ya. Ya karena memang sudah tidak ada lagi, Mas. Nggih. Kalau dia misalnya harus tanam tebu itu kan ya tanahnya harus di pinggir jalan. Ya. Terus luasannya juga harus paling tidak 1 hektar. Nggih. Kalau dia punya hanya 1/4 hektar misalnya, ya wis, padi, jagung, palawija dan seterusnya itu bertahan dia sudah. Nah, karena memang hitungannya dia sebetulnya tidak ngitung tenaga kerjanya. Ya. Kalau kayak saya kan tidak mungkin kerja sendiri dan bayar orang. Itu yang agak Semuanya bekas. berarti orang ya. Orang bayar semua. Bayar ya. Mulai dari garap itu awal terus itu semuanya bayar. Berarti selama ini kan sering itu digembar-gemborkan lah bahwa ini loh cara strategi agar petani kita itu makin sejahtera, ada makinnya kan berarti Ya, ya, seperti itu. Tapi faktanya tadi yang Bagus Nur sampaikan kan ternyata tidak seperti itu. Iya. Gimana ini titik temunya antara biar mandiri di bidang pangan ini betul-betul ya berdampak terhadap kesejahteraan para petani, peningkatan kesejahteraan para petani. Ya, jadi kalau memang tadi mulai dari pembibitannya bagus, ya, penyulannya bagus, harganya bagus, pasti petani ini akan senang dengan untung yang besar. Bisa, marginnya itu ada. Marginnya ya. Jadi NTP-nya sekarang kan hanya sekitar 112 ya petani itu ya. Itu NTP. naik apa turun, Pak? Atau flat? Flat kayaknya, tetap ya. Tapi kalau dibanding tahun kemarin sudah ada sedikit peningkatan 0, sekian persen. Ya, maka untuk apa ya memotivasi terutama yang digembur-gemburkan oleh pemerintah ini petani milenial, ya memang harus ada untungnya.
Anak-anak sekarang kalau ndak untung besar ya ndak akan mau. Ya. Kemarin ceritanya ketika diterima PNS itu juga banyak yang mundur kan. Ya. Oh ternyata gajinya PNS hanya segini, kecil gitu. Nah, kalau diajak bertani terus dia harus terjun ke sawah, hanya tadi ukurannya 5-6 juta setahun, ya bagi mereka berat mereka. Artinya harus ada semacam success story ya. Nah, Petani yang sukses dan berhasil dari kalangan muda, apakah itu Gen Z atau milenial, itu harus ada ya. harus ada. Yang saya amati sekarang ini, yang kelihatan bisa sukses itu hanya petani tebu. Oh, tebu malah. Tebu ya, petani tebu itu malah bisa ya. Kalau di tanah-tanah tegalan, di tanah-tanah yang tidak produktif, ya nanam sengon orang, tanam sengon. Sengon itu walaupun 5 tahun, tetapi kelihatan besar nilainya. Jadi kalau 1 hektar mau cari uang 200 itu dapat. Ada ya. Dapat, ya. Tapi kalau dihitung ke 5 tahun, ya kan juga tidak terlalu besar kan. Kalau horti belum worth it Pak ya? Waktu itu tambah ada karu-karuan. Oh. Jadi Lumajang ini saya disambati masyarakat Kecamatan Senduro sama Kecamatan Pasur Jambi. Nggih. Nah, ini sangat-sangat berat mereka itu, sangat-sangat berat. Jadi istilahnya dia gali lubang tutup lubang. Jadi karena sudah terlanjur di situ akhirnya ya hutang terus gitu sudah. Termasuk petani semangka. Di daerah Sawilangun itu ada desa Wotgale itu mayoritas nih petani semangka. Semangka ya. Saya melihat orang-orangnya kehidupannya ya terus enggak ada peningkatan secara ekonomi. Jadi kalau saya tanya, sampean kok enggak sukses-sukses? Kayak apa kata sukses, Pak? Tanam saiki untung, tanam besok rugi, ya terus akhirnya modal hutangan. Apakah mereka sudah juga memanfaatkan teknologi, Pak? Sekarang ini kan seiring perkembangan zaman kan teknologi itu bisa sangat membantu ya, bagi para petani ya. Baik ketika musim tanam maupun ketika panen maupun pasca panennya. Ya. Jadi teknologi ini mungkin hanya sekian persennya ya, sangat-sangat sedikit ya yang bisa menggunakan. Taruhlah misalnya sekarang yang lagi ngetren melon premium. Itu kan harus pakai greenhouse. Nah, greenhouse itu bagi petani ya, mahal. Kan kalau hitung-hitungannya paling sedikitnya itu kan di angka 150 juta. Ya. Dari bambu terus pakai pakai plastik dan seterusnya itu ya. Ini yang model smart farming ya? Ya, itu kan 150 juta. Kalau mau pakai kayu apa galvalum itu di angka 500 juta. Artinya biayanya juga besar, tidak sedikit ya. Ya. Dan itu pasti tidak semua petani bisa melakukan itu. Di tempat saya di Kecamatan Kelakang tidak ada, satupun tidak ada yang masih pakai. Ya, padahal kalau itu misalnya ada, ya, itu lumayan. Makanya saya juga melalui podcast ini, saya berharap nanti ke pemerintah provinsi untuk masuk itu kamus ya, sehingga teman-teman anggota DPR ini kamus apa ya? Kamus di usulan pokir, pokok-pokok pikiran. Sekarang ini harus terintegrasi dengan Bapeda. Ya. Jadi tidak boleh moro-moro DPR mengajukan ini, masyarakat karena minta ini mengajukan, tidak boleh. Itu harus tertera di kamusnya, sehingga kalau misalnya pemerintah provinsi ini mau mengembangkan whole tree misalnya yang melon premium misalnya, atau lombok cabai dan seterusnya, itu saya rasa bisa. Nah, tetapi dengan catatan itu, kalau dengan modal sendiri, rakyat ini berat kayaknya. Berat. Artinya harus ada intervensi dari pemerintah. Ya. Selama ini Abah Husnul kan ada di Komisi B. Ya. Nah, sudah terwujudkah intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian ini? Belum. Makanya tahun depan saya akan coba mengusulkan yang tadi itu greenhouse itu. Ya, sementara ini kalau sekarang kan ya paling-paling hanya alat semprot, alsintannya saja. Alsintan yang sederhana. Ya.
paling ya hand traktor, itu pun tidak bisa banyak. Kombi? Ya belum. Kombi itu kayaknya memang banyak dari pusat ya. Jadi teman-teman yang bawa dari pemerintah pusat itu adalah sebagian kombi itu. Bah, kalau berarti atas itu, Pak, apa ini saran, pesan, dan harapan dari Abah Kusnul ya agar produksi gabah ya ini kan topinya gabah itu betul-betul meningkat, yang nanti di ujungnya itu bisa petani itu mendapatkan nilai tambah. Mungkin belum sejahtera betul ya, tapi ada nilai tambah. Nilai tambah. Pak? Ya, jadi kalau saya ini kan melihat kinerjanya Pak Menteri sekarang ini pertanian ya, Pak Amran Sulaiman. Pak Amran Sulaiman itu bagus, Pak. Karena saya teman-teman Komisi B pernah ke kementerian, ternyata memang tidak akan pernah ngantor di situ. Menteri. Jadi ngantornya di luar. Di luar. Dan gebrakannya juga bagus. Ketika ada kios jual pupuk di atas HIT itu juga akan ditindak dan seterusnya. Maka ya ke bawahnya harus seirama. Jadi pemerintahan provinsi melalui dinas pertanian, di kabupaten ada dinas pertanian, ya semuanya bergerak untuk memajukan ini. Jangan sampai hanya berpikiran si opo aku gajian PNS kan segitu. Ya. Walaupun nanti dia mau kerja kayak apa, tidak akan ditambah dan seterusnya. Maka kalau memang ingin ini benar-benar swasembada pangan terlaksana dan petani ini bisa ada tambahan kesejahteraan, ya monggo ini semuanya bisa bergerak. Termasuk kita yang di Dewan juga akan membantu. Juga membantu sebatas ya kemampuannya Dewan. Ya misalnya dengan pokirnya alat-alat yang mereka butuhkan atau infrastruktur apa yang mereka butuhkan ya kita akan bantu. Tapi sebatas kecil lah kalau menurut saya ya Dewan itu. Nah, yang berikutnya memang ketika ada perusahaan-perusahaan benih ya. Ini yang kadang yang sering saya dapati keluhan masyarakat itu, walaupun dia beli benih yang mahal, itu tidak tumbuh semuanya. Jadi pengawasannya kayaknya memang perlu lebih dikuatkan ya terhadap balai-balai benih itu. Artinya ada yang busung ya ini? Ya, ada yang busung. Harusnya kan benih yang dari balai itu kan semuanya harus tumbuh. Apa mungkin 95% atau sekian. Apalagi judulnya bibit unggul. Bibit unggul. Dia belinya kan mahal. Nah, itu yang harapan berikutnya ya kelompok tani yang sudah ada ini harapan saya ya kalau memang dia merasa sudah tidak mampu untuk bersama dengan petani ya diberikan ke yang lebih mudah. Biar ada inovasi-inovasi ya. Jangan sampai menunggu sampai mohon maaf sampai meninggal baru diganti. Rata-rata kan gitu. Tapi kan agak sulit, Pak. Apa namanya model pergantian tongkat estafet ini dari petani tua ke petani yang dengan generasi yang lebih muda. Ya makanya yang penyuluh-penyuluh ini sering memberikan arahan petani yang sudah mau ya, yang agak muda didorong untuk masuk aktif di pengurusan. Untuk regenerasinya. Barangkali dengan generasi-generasi baru ini bisa ada terobosan-terobosan. Kalau misalnya mereka yang lama-lama ini ya sudah berjalan begitu saja, tidak akan ada terobosan-terobosan. Oke, Bah, paling akhir Pak, apa ini closing statementnya untuk peningkatan produksi gabah di Jawa Timur? Ya, karena kita ini ada di negara agraris ya sudah barang tentu bagaimana benar-benar petani sejahtera. Jangan sampai istilahnya petani berjasi yang sejahtera. Sehingga harapannya memang pemerintah ini benar-benar hadir ya. Mulai dari pembibitan, pengaturan masa tanam, terus pupuk ini jangan sampai kekurangan dan kualitas pupuknya juga harus bagus. Ada keseimbangan antara kimia dan organik dan seterusnya itu. Yang paling penting juga itu nanti masalah harga.
harga. Jadi harga ini saya berharap benar-benar bisa sesuai dengan arahan Pak Presiden. Terjamin ya. Terjamin. Syukur-syukur nanti kalau misalnya sampai naik dari 6.500. Cuman dampaknya kalau misalnya harga gabah ini naik, harga berasnya akan naik. Ketika harga beras naik, masyarakat yang beli ini menjerit-jerit. Konsumennya. Jadi otomatis kalau beras gabahnya ini murah, ya berasnya murah, yang konsumennya senang. Tapi kalau gabahnya ini di angka 6.500, saya rasa wajar lah dapat petani ini, walaupun tidak sejahtera tapi akan meningkat kesejahteraannya. Oke, Pak Husnul, terima kasih sudah memberikan pencerahan lah bahwa banyak hal yang harus dilakukan ya untuk bisa lebih meningkatkan nilai tambah ya petani di Jawa Timur. Baik, Tribuners, terima kasih juga Anda semuanya para pemirsa terus setia menyaksikan Gebrakan Wakil Rakyat di podcast DPRD Jawa Timur. Jangan lupa selalu lihat channel YouTube Harian Surya Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan yang paling penting jangan lupa bahagia serta cintailah produk pertanian dalam negeri agar swasembada pangan bahkan kedaulatan pangan bisa terwujud untuk kesejahteraan para petani kita.